Bayangkan hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang di jalan yang tidak selalu rata. Kadang menanjak, kadang menurun, kadang licin, kadang berdebu, dan seringkali penuh dengan rintangan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Setiap manusia di dunia ini, entah dia kaya, miskin, berpendidikan tinggi atau tidak, pasti akan berhadapan dengan masalah. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup tanpa masalah, karena masalah adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Masalah ibarat api yang menguji seberapa kuat baja dalam diri kita. Jika kita lari dari api, kita tetap akan terbakar dari panasnya. Tapi jika kita berani bertahan, kita akan berubah menjadi lebih kuat, lebih tahan, dan lebih kokoh. Itulah mengapa setiap kali masalah datang, jangan buru-buru menganggapnya sebagai hukuman atau nasib buruk. Karena bisa jadi masalah itu adalah cara kehidupan untuk menempa kita agar menjadi lebih hebat dari sebelumnya. Masalah memang selalu datang tanpa izin, tanpa permisi, dan seringkali di saat yang tidak tepat. Kadang ketika kita sedang berusaha keras, tiba-tiba masalah datang menampar, membuat kita ingin menyerah dan berhenti. Namun disitulah sebenarnya kita sedang diuji. Apakah kita hanya mau hidup ketika segalanya mudah, atau kita siap berdiri tegar meskipun badai menerpa? Banyak orang yang kalah bukan karena masalahnya terlalu berat, tetapi karena ia terlalu cepat menyerah. Ada yang berkata, beban hidupku terlalu berat, aku tidak sanggup menahannya. Padahal kenyataannya kita semua jauh lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Bukankah kita sudah melewati banyak sekali masalah di masa lalu? Bukankah kita sudah bertahan dari luka-luka, air mata, kegagalan, kehilangan, dan rasa sakit yang begitu dalam? Lalu mengapa sekarang kita masih meragukan kemampuan diri sendiri? Setiap kali masalah menghantam, selalu ada dua pilihan. Tenggelam dalam putus asa atau berenang melawan arus untuk mencari daratan baru. Banyak orang memilih untuk meratapi, mengeluh, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Namun percayalah, mengeluh tidak akan menyelesaikan apa-apa, hanya membuat kita semakin lemah. Masalah tidak akan pergi hanya karena kita mengeluh. Justru semakin kita mengeluh, semakin berat rasanya beban yang kita pikul. Sebaliknya, jika kita memilih untuk bangkit, untuk mencari solusi, meskipun pelan, meskipun terseok-seok, langkah kecil itu akan membawa kita keluar dari jurang kesulitan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling sering jatuh, melainkan siapa yang paling sering bangkit. Orang yang sukses bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya tidak membiarkan masalah menghentikan langkahnya. Mereka belajar melihat masalah bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai batu loncatan. Sama seperti anak kecil yang belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali, menangis berkali-kali, namun akhirnya dia bisa berlari. Begitu juga dengan kita. Masalah bukan untuk membuat kita berhenti, melainkan untuk melatih kita agar lebih kuat dalam melangkah. Seringkali kita merasa masalah hidup kita yang paling berat. Kita berpikir hanya kita yang menderita, hanya kita yang diuji dengan cobaan yang tidak adil. Padahal, kalau kita mau membuka mata, ada begitu banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat dari kita. Tapi mereka tetap bisa tersenyum, tetap bisa berjuang, bahkan tetap bisa memberi semangat kepada orang lain. Itu artinya, masalah bukan soal seberapa besar bebannya, tetapi bagaimana cara kita memandangnya. Jika kita menganggapnya sebagai akhir, maka itu akan menjadi akhir. Namun jika kita menganggapnya sebagai awal dari sebuah perubahan, maka itu akan menjadi awal yang baru. Kehidupan tidak bisa kita atur sesuka hati, tetapi cara kita menyikapi kehidupan sepenuhnya ada di tangan kita. Jika hujan turun deras, kita tidak bisa memintanya berhenti, tetapi kita bisa memilih untuk mencari payung atau berteduh. Jika badai datang, kita tidak bisa melarang angin berhenti, tapi kita bisa memperkuat pondasi rumah kita agar tetap kokoh. Begitu pula dengan masalah, kita tidak bisa mengendalikan setiap kejadian buruk,
tetapi kita bisa mengendalikan diri kita, pikiran kita, sikap kita. Inilah kunci utama dalam menghadapi masalah, mengendalikan diri sendiri, bukan mengendalikan dunia. Terkadang, masalah muncul bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuka jalan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Banyak orang yang akhirnya menemukan jalan hidup terbaiknya justru setelah mengalami kegagalan besar. Ada yang bangkrut lalu menemukan ide bisnis baru. Ada yang dipecat lalu memulai usaha sendiri dan akhirnya lebih sukses. Ada yang ditinggalkan orang yang ia cintai, lalu akhirnya menemukan pasangan yang lebih tulus. Jadi jangan buru-buru mengutuk masalah, karena bisa jadi itu adalah pintu yang sedang dibuka untuk kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kita harus ingat, tidak ada masalah yang abadi. Setiap badai pasti berlalu, setiap malam pasti berganti pagi. Jangan biarkan masalah sementara membuat kita kehilangan harapan selamanya. Terkadang yang kita butuhkan hanya bertahan sedikit lebih lama, menunggu sedikit lebih sabar, melangkah sedikit lebih kuat. Karena seringkali keajaiban datang bukan di awal, melainkan di akhir ketika kita sudah hampir menyerah. Banyak orang gagal karena menyerah satu langkah sebelum keberhasilan. Padahal, kalau mereka mau bertahan sebentar lagi, mungkin mereka sudah melihat cahaya yang mereka cari selama ini. Hidup ini singkat, terlalu singkat untuk dihabiskan hanya dengan menangisi masalah. Kita tidak bisa mengulang waktu, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki semua yang salah. Yang bisa kita lakukan hanya berjalan maju, memperbaiki diri, belajar dari kesalahan, dan menjadikan setiap masalah sebagai guru. Karena masalah adalah guru kehidupan yang paling keras, tetapi juga paling jujur. Masalah mengajarkan kita arti sabar, arti ikhlas, arti bersyukur, arti berjuang, dan arti menghargai sesuatu yang dulu mungkin kita remehkan. Jangan takut menghadapi masalah, karena ketakutan hanya akan memperbesar bayangan masalah itu sendiri. Hadapilah dengan berani, meski tangan bergetar, meski hati penuh keraguan, tetap melangkah. Ingatlah, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama kita. Ada doa yang selalu bisa kita panjatkan. Ada harapan yang selalu bisa kita genggam. Bahkan di saat terburuk, ketika semua orang meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi percayalah kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Jika hari ini kamu sedang berada dalam masalah yang besar, jangan anggap itu akhir. Lihatlah sebagai proses, lihatlah sebagai latihan, lihatlah sebagai perjalanan menuju dirimu yang lebih kuat. Mungkin kamu merasa lelah, ingin menyerah, ingin berhenti. Tapi ingat, kamu sudah sejauh ini. Jangan sia-siakan semua perjuanganmu hanya karena rasa lelah sesaat. Setiap tetes keringatmu, setiap air matamu, setiap luka yang kamu terima, semuanya sedang membentuk dirimu, agar suatu hari nanti kamu bisa berdiri dengan bangga dan berkata, "Aku berhasil melewati semuanya." Dan ketika hari itu tiba, kamu akan bersyukur pernah menghadapi masalah yang kamu hadapi hari ini, karena tanpa masalah itu, kamu tidak akan sekuat sekarang. Tanpa kesulitan itu, kamu tidak akan sehebat sekarang. Jadi, jangan takut dengan masalah, hadapilah dengan kepala tegak, dengan hati yang sabar, dengan jiwa yang berani. Karena hidup bukan tentang menunggu badai reda, tetapi tentang bagaimana kita belajar menari di tengah hujan. Kadang kita berpikir, seandainya hidup ini mudah, seandainya jalan kita selalu mulus, seandainya semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan tanpa kesulitan, pasti hidup akan jauh lebih indah. Tapi benarkah begitu? Bayangkan jika hidup tanpa masalah, tanpa tantangan, tanpa air mata, apa kita akan benar-benar menghargai arti kebahagiaan? Bukankah cahaya baru terasa indah karena ada gelap?
Bukankah kesuksesan baru terasa manis karena ada kegagalan? Bukankah senyum baru terasa berharga karena ada air mata? Maka jangan membenci masalah, karena justru dengan adanya masalah, kita belajar arti kebahagiaan yang sejati. Masalah itu seperti ujian di sekolah kehidupan. Jika kita mampu menjawabnya dengan baik, kita akan naik kelas. Jika kita menyerah, kita akan tetap terjebak di kelas yang sama, mengulang-ulang kesalahan yang sama. Itulah mengapa banyak orang hidupnya tidak berubah, karena setiap kali ujian datang, mereka memilih kabur. Padahal, untuk naik kelas dalam kehidupan, kita harus berani menghadapi soal-soal yang sulit. Tidak ada orang yang bisa naik kelas hanya dengan pertanyaan mudah. Begitu juga hidup. Masalah adalah cara kehidupan menguji apakah kita siap melangkah ke level yang lebih tinggi atau tidak. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Setiap masalah selalu membawa hadiah tersembunyi. Hadiah itu bisa berupa pelajaran, bisa berupa kekuatan baru, bisa berupa peluang yang lebih besar. Namun hadiah itu hanya bisa didapatkan oleh mereka yang mau bersabar, yang mau bertahan, yang mau berjuang. Mereka yang menyerah terlalu cepat tidak akan pernah tahu bahwa di balik kesulitan itu ada sesuatu yang indah menanti. Sama seperti orang yang menggali tanah untuk mencari emas. Jika ia berhenti hanya karena merasa lelah, bisa jadi emas itu hanya berjarak satu ayunan cangkul lagi. Ketika kita menghadapi masalah, kita sering merasa sendirian, merasa tidak ada yang peduli, merasa dunia terlalu kejam. Tapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada keluarga yang diam-diam mendoakan kita. Ada sahabat yang mungkin tidak bisa membantu secara materi tapi selalu memberi semangat. Ada orang yang tidak kita kenal sekalipun yang pernah berkata satu kalimat yang menguatkan kita. Dan yang terpenting, ada Tuhan yang selalu tahu setiap air mata kita. Bahkan yang tidak pernah kita tunjukkan kepada orang lain. Jadi jangan pernah merasa benar-benar sendiri. Karena selalu ada sesuatu yang menopang kita meski tak terlihat oleh mata. Jangan pernah merasa masalahmu terlalu kecil untuk diperjuangkan atau terlalu besar untuk diatasi. Karena masalah besar bisa dipecahkan dengan langkah kecil yang konsisten. Dan masalah kecil bisa tumbuh besar jika kita biarkan tanpa tindakan. Mulailah dari diri sendiri, dari pikiran yang positif, dari keberanian untuk berkata pada diri sendiri, "Aku bisa melewati ini." Kata-kata sederhana itu bisa menjadi api yang menyalakan semangat kita di saat gelap. Hidup ini memang berat, tapi jangan lupa bahwa kita juga kuat. Jika hidup bisa menghantam kita dengan keras, itu berarti kita pun punya kekuatan untuk menahannya. Tidak ada masalah yang datang melebihi batas kemampuan kita. Jika Tuhan mengizinkan masalah itu hadir dalam hidup kita, berarti kita punya kapasitas untuk menanggungnya. Jangan ragukan dirimu sendiri. Jangan pernah berpikir kamu terlalu lemah, karena dalam dirimu ada kekuatan yang bahkan kamu sendiri belum mengenalnya. Kita harus belajar mengubah cara pandang. Masalah bukan akhir, melainkan jembatan. Masalah bukan hukuman, melainkan pelatihan. Masalah bukan beban, melainkan kesempatan. Setiap kali kita mengubah cara pandang, masalah yang tadinya tampak besar akan terasa lebih ringan. Sama seperti orang yang melihat gunung. Jika ia melihatnya dari bawah, gunung tampak menjulang tinggi, menakutkan, tak terjangkau. Tapi jika ia berani mendaki, langkah demi langkah, pada akhirnya ia bisa berdiri di puncak dan menyadari betapa indahnya pemandangan dari atas sana. Ada saatnya kita akan jatuh, ada saatnya kita merasa kalah, ada saatnya kita menangis sejadi-jadinya. Itu wajar. Menangis bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita masih punya hati yang berjuang. Tapi jangan biarkan air mata membuatmu berhenti melangkah. Biarkan air mata menjadi saksi perjuanganmu, bukan alasan kekalahanmu. Karena pada akhirnya, yang diingat bukan seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa sering kita bangkit. Dan ingatlah, semua orang besar yang kita kagumi
bumi hari ini pernah berada di titik terendah. Mereka pernah gagal, pernah ditolak, pernah diremehkan, pernah dihina. Tapi yang membedakan mereka dengan orang lain adalah mereka tidak berhenti. Mereka menjadikan setiap hinaan sebagai bahan bakar, menjadikan setiap penolakan sebagai motivasi, menjadikan setiap kegagalan sebagai guru. Jika mereka bisa, maka kamu pun bisa. Tidak ada bedanya kamu dengan mereka, kecuali satu hal: seberapa besar tekadmu untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Jangan biarkan masalah membuatmu lupa siapa dirimu. Kamu bukan pecundang, kamu bukan orang lemah, kamu bukan orang gagal. Kamu adalah pejuang kehidupan, kamu adalah pribadi yang dipilih untuk menghadapi ujian yang mungkin tidak semua orang sanggup menjalaninya. Maka jalani dengan bangga, katakan pada dirimu sendiri, aku akan melewati ini, dan suatu hari aku akan bercerita pada dunia bagaimana aku berhasil bertahan.